Alhamdulillah tes di DSI, PCR dan swab antigen. Alhamdulillah negatif. Insyaallah sehat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah Islam itu indah, ketemu lagi kita di Islam itu indah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, insya Allah hari ini kita akan belajar lagi, kita akan cari ilmu lagi bareng guru-guru kita. Nah ini kita bicara soal sosial media. Nah ini zaman sosial media sekarang memang gak ada habisnya Ustadz. Zaman sekarang dari mulai anak kecil, ya anak aku aja masih kecil udah pegang sosial media. Maksudnya internet ya. Tapi ingat, didiklah anakmu sesuai samanya. Betul. Nah tapi orang tua juga pegang. Ini kadang suka ada orang iseng nih. Orang tiba-tiba komentar di akun kita kan kita jadinya kesel. Nah sekarang akan kita bahas nih dalam Islam bagaimana sih caranya atau adab untuk bersosial media. Maka dari itu kita akan mengangkat tema yang sangat luar biasa. Apa itu? Temanya adalah nasihat kok di kolom komen sih, Masya Allah. Ulang. Nasihat kok di kolom komen sih, baik jamaah. Oh ya, ada satu lagi dan kita hari ini kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, lagi viral di mana-mana. Lagi viral di mana-mana. Nah, kita kedatangan bintang tamu kita luar biasa, Bro Aldi Taher, Masya Allah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ditahan dulu karena kita akan bahas dulu tema kita dan kita mau ngajakin jamaah untuk nonton dulu tayangan ini. Silakan. Foto sama cewek dia. Ini nih yang sering diceritain ya paling gue sepupu jauhnya. Ini mah cakepan si Diana. Gimana sih? Dia tahu kok gue bercanda. Tahu gak ya? Aduh, Masya Allah. Ini bagus. Karena apa yang kita tulis belum tentu sama yang dirasakan orang. Betul, kadang ada yang komen hahaha, padahal mukanya biasa aja, nggak ada yang ketawa sama sekali. Ini nih marak nih, nah sekarang aku mau ke Ustazah Nada dulu ya. Ustazah Nada. Ustazah, Ya. apa nih, apakah benar nih semakin maraknya orang menggunakan sosial media zaman sekarang dari anak kecil sampai orang tua, itu selain kemajuan teknologi, tapi juga dalam Islam menjadi tanda-tanda kiamat, semakin dekat, ini benar nggak sih? Aduh, nauzubillah. Mohon penjelasannya Ustazah. Baik, izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Mas Aldi, Mas Mirdat, Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Media sosial, Masya Allah, ini pembahasan yang pasti menarik dan banyak peminatnya. Kenapa? Karena memang di akhir zaman sekarang ini orang itu sudah biasa dengan yang namanya media sosial. Betul. Baginda kita Rasulullah SAW memang pernah bersabda yang artinya bahwa sesungguhnya tanda-tanda akhir zaman itu diantaranya yaitu zuhurul qalam, yaitu nampaknya pena, tersebarnya pena atau tersebarnya tulisan secara mudah. Dan sekarang di akhir zaman semacam ini kayaknya kita mendapatkan berita sangat gampang, mendapatkan berita sangat mudah, tanpa kita mengetahui dulu nih kira-kira berita itu benar apa enggak. Tapi memang sudah disampaikan oleh baginda Rasul jauh-jauh sebelumnya tanda-tanda akhir zaman menyebarnya berita yang sangat mudah. Di akhir zaman semacam ini memang rasanya sudah semakin canggih, sudah semakin keren gitu ya, bahwa berita sangat mudah kita dapat. Sangat mudah kita mendapatkan berita yaitu dalam satu genggaman. Harusnya kemajuan teknologi saat ini mudahnya mendapat informasi, ini juga harusnya memberikan dampak manfaat banyak buat kita. Betul. Yang kita dapatkan kebaikan-kebaikan. Jangan sebaliknya, justru malah mempermudah kita komentarin urusan orang lain. Komentarin hal-hal negatif apalagi di kolom komentar yang semua orang bisa memandang. Nah inilah ujian kita bersosial media. Jadi kembali lagi namanya media sosial
media sosial, media untuk bersosialisasi. Tapi Islam itu indah. Islam betul-betul mengajarkan bagaimana adab kita bersosialisasi. Adab kita bersosialisasi. Satu, jujur. Nah, ini adalah satu hal modal dasar. Usahakan kalau kita bersosialisasi tentu dengan kejujuran. Kalau mau upload yang jujur, kalau kita mau posting yang jujur, mau menampakkan sesuatu yang jujur. Satu. Kemudian yang kedua, kalau kita mau memposting sesuatu, usahakan postingnya itu yang baik-baik. Apalagi kalau kita memposting satu kebaikan. Kemudian orang lain mengikuti. Ingat sabda baginda Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, kemudian kebaikan itu ditiru dan diikuti oleh orang lain. Bahkan menjadi inspirasi. Kebaikannya menjadi inspirasi banyak orang. Ketika kebaikan itu dilakukan, insya Allah orang yang memposting tadi akan mendapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Jadi mulai sekarang usahakan kalau kita menggunakan media sosial, postingnya yang baik-baik. Apalagi bisa menggugah kebaikan-kebaikan. Orang lain melakukan kebaikan-kebaikan. Dan tentu yang ketiga, jaga komentar-komentar yang buruk. Jangan sampai nulis komentar-komentar yang buruk di kolom komentar. Jadi komentarlah yang baik. Masya Allah, betul. Nulisnya yang baik. Jangan mencaci. Jangan memaki, apalagi mengkritik. Yang mengkritik itu memang di media sosial kolom yang semua orang bisa lihat. Betul. Ingat, dalam Islam ketika mengkritik, ketika diminta, ketika memberi nasihat, juga ketika diminta. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa Ustazah, memang benar ya. Nah ini Masya makanya Allah. zaman sekarang kemajuan teknologi juga harus diiringi dengan ilmu agama ya tentunya. Karena kan sosial media itu tergantung pada kitanya, kita menggunakannya dengan baik jadi positif, kalau kita menggunakan dengan negatif juga semakin besar impactnya. Masya Allah. Luar biasa, terima kasih Sama-sama, penjelasannya Bang Hinad. Ustazah. Baik jamaah, ini kalau bicara sosial media ini nggak afdol rasanya kalau kita nggak bertanya kepada yang sedang aktif, sedang ramai di sosial media. Dan kita penggiat sosial media dan kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa hari ini. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Mas Aldi, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Alhamdulillah sehat. alhamdulillah ketemu lagi di sini ya. Alhamdulillah. Qadarullah ya. Ketemu lagi. Kemarin sempat Maksudnya? syuting bareng kita, Oh. Masya Allah. Nah ini saya mau tanya boleh ya Mas Aldi ya? Insya Allah boleh. Nah ini kan sekarang nih lagi viral, lagi rame nih. Mas Aldi tuh punya jargon Bismillah baca Al-Quran rekam posting di media sosial sekarang. Nah ini kalau boleh tahu, ini sebenarnya inspirasinya nih, idenya dari mana sih Mas Aldi? Boleh nggak dijawab nih? Sosmed kita buat apa? Buat ibadah atau maksiat? Hidup kita seharusnya hanya untuk ibadah. Tapi kita manusia biasa, nggak luput dari hilaf. Betul, betul. Wah, Masya Allah, luar biasa ya, niatnya baik sekali. Insya Allah. Tapi ini bicara soal hidup ya, meskipun niat kita baik Mas Aldi, tapi kadang ada aja orang yang nyinyir, ada orang nggak suka sama kita nih. Nah ini yang saya lihat nih Mas Aldi ini selalu nanggepin kalau misalnya ada orang yang nyinyir atau punya pemikiran negatif sama Mas Aldi. Ini gimana sih tips-tipsnya nih, Masya Allah, karena yang saya lihat nih Mas Aldi ini selalu ngebalesin komentar-komentar netizen nih. Bismillah, bismillah. Bismillah, Karena gimana? netizen kan juga manusia. Betul. Bukan robot, bukan tumbuh-tumbuhan. Oh, Ya, kalau kita sudah bersosial media, berarti kita harus sudah siap untuk diskusi. Bahkan berdebat. Iya Masya dong. Allah. Jadi, Berdebat itu boleh, tapi ujung-ujungnya jangan emosi, jangan baper. Boleh berdebat. Misalkan dibuang sampah sembarangan. Lu buang sampah sembarangan. Enggak sembarangan nih. Ini adalah wilayah rumah gua. Tapi kita tahu itu di depan jalan umum. Ya itu kan betul. debat. Betul. Nah Mas Aldi Taher nih, kebetulan mumpung kita lagi di Islam Itu Indah, kita lagi bersama guru-guru kita, ada yang pengen ditanyain gak sih sama guru-guru kita? Bismillahirrahmanirrahim Pak Ustadz. Apakah benar jika kita mau nasihatin orang di media sosial ya, di kolom komentar, apakah itu tidak diperbolehkan? Apakah itu termasuk juga bisa mempermalukan orang lain? Oke, saya jawab ya. Boleh, silakan Ustadz Baik. Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin Ustaz Nadar yang luar biasa. Aduh.
Ustaz Samdan, Masya Allah, Tabarakallah, Aldi Tahir. Siap, Guru. Sehat selalu, panjang Insya Allah umur. guru. Amin. Dan Rabbal diberkahi. alamin. Guru juga insya Allah. Ada namanya larangan menasihati orang di depan umum. Apakah itu dilarang? Jawabannya dilarang. Tadi makasih banyak senada dengan tausiah dari Ustaz Nada. Oh, senada. Keren Senada dengan Ustazah Nada. Ustazah Nada. Senada dengan tausiah Ustaz Nada dengan cara berdakwah itu kita lihat kalau secara umum iya. Makanya kadang-kala ada pengajian khusus. Ada pengajian khusus. Bahkan pembawaannya harus kita lihat dulu. Kalau khutbah harus serius. Bagaikan memimpin peperangan. Dan disunatkan pendek. Jangan terlalu panjang. Nah, jadi memang ada aturannya. Tausiah saja ada namanya kultum. Jangan overdurasi. Dan sebagainya. Bertausiah saja, lihat siapa yang berhadapan di hadapan kita. Kalau kita bertausiah di depan anak-anak di sekolah, beda tausiahnya. Apalagi yang namanya, maaf saya pinjam kata-kata ini. Mengomentari di kolom komentar. Ah ini sebaiknya face to face. Face to face ya. Jadi Atau sekalian japri, jaringan pribadi. Dengan cara memanggilnya, menasihatinya dengan kata-kata bijak, Masya baik Allah. dan bijaksana. Itu pun melihat waktu, situasi, kondisinya, keadaannya dengan kata-kata yang tepat. Dengan siapa kita berbicara? Kalau yang lebih tua, hormati. Yang lebih muda, sayangilah dia. Kemudian kalau seumuran, hargai dia. Hormati, sayangi, hargai. 1, 2, 3. Hormati, sayangi, hargai. Itu posisinya. Memberi nasihat kepada saudara itu kalau maaf ya, bukan untuk mempermalukan, tetapi disampaikan kebaikan kepadanya agar saudara kita dapat mengetahui satu kesalahannya. Sekali lagi, salah loh. Ini bukan dosa, salahnya yang kita sampaikan. Apalagi namanya dosanya, kesalahannya dan memperbaiki kekeliruannya, keilapannya tanpa merasa, satu lagi, merasa dihakimi ataupun merasa direndahkan. Karena bisa jadi siapa yang baca komentar itu. Saya masih ingat almarhumah istri saya, itu ketika melihat komentar-komentar orang satu diprintkan, sampai dia nangis-nangis, sampai dia baper. Saya bilang enggak. Hidup itu begini. Keadaan Nabi kan dilempar batu, dicaci maki. Beginilah dunia dakwah. Nasihat dan adalah kalimat yang mengandung, sekali lagi. Kalau memang kita mau tujuan untuk nasihat, kasihlah yang mengandung pengertian di mana pemberi nasihat itu satu, mengingatkan kebaikan yang diberi nasihat. Orang yang memberi nasihat di depan umum yang disertai dengan ardikan kata-kata kasar, sama saja dia telah mempermalukan ataupun menghinakan orang. Nah, jamaah memang bicara sosial media itu meskipun kita punya niat yang baik, tapi kita juga harus menyampaikannya dengan cara yang baik ya Ustadz ya, supaya dengan sampainya juga enak ke hati ya, Masya Allah. Nah, bicara soal sosial media, kita jangan bicara yang negatifnya aja, ini juga ada efek positif dari sosial media. Yuk kita saksikan dulu tayangan berikut ini, silakan. Seorang warganet bernama Eva Sulfaini Ulia membagikan kisahnya saat bertemu jodoh di kolom komentar TikTok. Kisah cinta unik Eva dibagikan lewat akun TikTok pribadinya @evasilvin. Video milik Eva telah ditonton lebih dari 3 juta kali dan menuai sejumlah komentar dari pengguna TikTok lainnya. Kepada Tribun News, Eva membagikan cerita lengkap di balik video viralnya. Ia menyebut pada awal video dirinya membuat TikTok yang berisi curahan hatinya. Di video ini Eva mengaku sudah ada beberapa temannya menikah di umur 20-an. Sedangkan dirinya ketika itu masih sendiri. Perempuan asli Magetan, Jawa Timur ini melanjutkan ceritanya. Kemudian ada seorang pria yang menuliskan komentar di dalam video milik Eva. Awalnya Eva mengira komentar tersebut hanya bercandaan. Ia menyebut jarak antara komentar dengan proses lamaran sekitar 5 hari. Diketahui Eva dilamar pada Sabtu 15 Agustus 2020 dan melangsungkan pernikahan pada 3 Oktober 2020. Masya Allah, ini keren nih. Ini kalau di judul FTV, ini judulnya bisa jadi cintaku berawal dari komentar. Masya Allah, ini tapi kebicara soal jodoh. Terus ketemu di sosial media, saya kayaknya nggak asing nih. Ini kayaknya ada sahabat saya, guru kita juga. Ikat itu pemain sinetron, apa-apa dijadiin ke sinetron. Nah, ini tapi menarik nih.
Saya mau nanya nih sama Ustaz Syam. Ustaz Syam, Siap. ini kan tadi salah satu contoh ya bisa dibilang positif atau, nah ini jadi pertanyaan saya juga. Ini kalau misalnya ada, ini yang belum mahram, komen-komenan di sosial media, itu sebenarnya menurut sudut pandang Islam gimana sih? Apakah dosa atau enggak nih? Padahal kan efeknya bagus, dia akhirnya menikah. Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Mas Siap, Aldi Tahir, Ustaz Ustazku. Maulana, Mas Mikdad, Ustaz Zanada dan seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Kategori subhanallah. Jadi ada dua sebenarnya dalam Islam itu yang dimaksudkan dalam tausiah ini, yakni berkhalwat dan berikhtilat. Jadi ada dua ini yang kadang-kala kita belum paham, khalwat dan ikhtilat. Khalwat itu artinya adalah menyepi sebenarnya, menyepi. Dan dalam syariat Islam dilarang kita menyepi dengan yang non mahram. Dilarang menyepi dengan yang non mahram. Menyepi itu artinya apa? Menyepi yakni luput dari pandangan manusia yang lainnya, luput daripada orang lain. Nih, misalnya berdua tapi ternyata dia tidak di tempat yang sepi. Ya, ada orang lain di sana. Jadi itu bukan berkhalwat. Ada lagi yang satu namanya berikhtilat. Berikhtilat itu bercampur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa ada pembatasnya, batasannya. Artinya tidak ada batasan-batasan. Yang satu bebas ngerangkul siapa, yang satu bebas untuk memegang tangan siapa, yang satu bebas dengan apa, dengan bebasnya gitu ya. Jadi ada istilah kebebasan gitu. Jadi ini yang disebut dengan berikhtilat. Khalwat tidak selamanya buruk. Orang bangun tahajud, sholat malam, tidak ada yang ngelihat dia, itu namanya berkhalwat dengan Allah. Menyepi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ikhtilat sudah jelas adalah keburukan karena dia adalah bercampur baur. Apakah berkomentar di salah satu postingan termasuk berikhtilat? Berarti bukan berkhalwat lagi ya, karena ada juga orang lain yang komentar gitu. Artinya di tempat umum, di sosial media. Berarti dia sudah masuk kategori apa? Ikhtilat. Apakah di sini termasuk ikhtilat atau bercampur baur? Insya Allah tidak, karena masih ada batasnya. Mana batasnya? Yang satu di Magetan, yang satu di mana gitu ya. Betul. Yang satu di Jakarta, yang satu mungkin di daerah mana. Jadi tidak ada kesempatan untuk bersentuhan, tidak ada kesempatan untuk bermaksiat di dalamnya. Kapan bisa jadi haram? Kalau misal komentarnya sudah berbau-bau maksiat. Kalau misalnya di sana ada dakwah maksiat, ayo dong ini dakwahnya dakwah maksiat, mengajak orang untuk bermaksiat. Dengan adanya bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya komentarnya kok malah menuju ke arah pernikahan, apalagi diceritakan 5 hari dari komentar langsung melamar, ini subhanallah adalah sesuatu yang baik. Justru dia menghindari untuk berkhalwat. Mana yang berkhalwat? Kalau dia DM langsung. Itu bisa jadi termasuk berdua-duaan. Karena di tombol DM ada yang namanya fitur bisa video call. Betul. Itu bisa termasuk berdua-duaan karena tidak ada orang lain yang tahu. Tapi kalau dia cuma di komentar, insya Allah kenalan di sana. Lalu setelah itu menuju ke arah yang lebih serius melamar, insya Allah itu adalah suatu kebaikan. Makanya, gimana Ustaz? Itu pengalamannya Ustaz. Masya Allah. Tapi ini bagus banget, penting Kalau saya banget. bukan dari kolom komentar, dari salah satu postingan. Tapi ternyata pas di runut-runut Ustaz, saya pernah komentar dan dibalas oleh Jihan. Jadi dari komentar. Iya. Jadi kenapa dari komentar? Karena disitulah kita bisa lihat nyambung. Oh nyambung juga nih orang nih. Kalau istilah anak sosial media, anak tok bilangnya tok do your magic. Do your magic. Makanya tadi di caption itu. Setelah itu terus Setelah berkomentar saya bilang Ustaz, yuk bismillah bisa yuk gitu. Terus dibalas bismillah bisa yuk gitu. Waduh, ini kok jadi kita yang ini gemes. Akhirnya beneran ketemu. Jadi tok did the magic gitu. Jadi beneran sosial media waktu ditanya magicnya. pas banget ini. Ini makanya ini. Ya subhanallah antara kita harus bisa membedakan antara berkhalwat, menyepi, berdua-duaan sehingga terjadi maksiat dan juga berikhtilat, bercampur baur sehingga tidak ada batasan di Masya dalamnya. Allah, ini penting banget nih buat anak-anak milenial zaman sekarang ya. Jadi ada yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak Yang diperbolehkan dalam dilarang. menggunakan Sosial sosial media. Masya Allah, ini luar biasa nih. Ini saya lihat-lihat ini kayaknya bintang tamu kita nih ada yang mau ditanyakan lagi nih. Kayaknya wajahnya masih gatal nih pengen bertanya. Boleh silakan Bismillah. Mas Aldi, silakan kalau ada Ya. yang mau ditanyakan. Pak Ustadz, Ya. izin bismillah. Iya. Misalkan kita memposting sesuatu, yang namanya pro kontra itu kan nggak bisa kita hindari. Ya. Ya kita nggak bisa mendikte atau melarang orang untuk komentar. Kalau enggak,
Kalau dia pengen gak dikomentarin pasti ditutup kolom komennya. Kan ada option itu kan. Betul. Itu bisa jadi ada namanya penyakit ain. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Masya Allah, baik. Masya Allah. Tetap di Islam itu indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah.